أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Si Bo nggak ada datang, Bo nggak datang, Bo. Si Faiz, si Muas, Aidil datang. Anda udah mulai hafal nama-nama antum. Tapi antum apa? Teman-teman. Irham, Arham, Arik, ya kan? Farel, Niko. Ini Aceh, tahu kan Aceh? Aceh. Sito, Muis. Sudah coba lupa nah. Apa? Hakim. Ya Hakim. Antum dulu waktu SMP kelas 9 apa? Atau waktu SMP? Gabung ya? SMP. Yang 9C siapa? Hah? Antum? Kalau yang 9D? Oh, bisa gitu ya? Yang ngeri-ngeri. Tapi ini masih ngeri juga ya? Ya. Muaz. Dulu sering dimarahin nggak? Sering dimarahin nggak dulu waktu SMP sama Ustaz? Kelas antum 9D, ya. Oh iya, dua orangnya itu ya ini ya, si Hakim sama. Oh, kalau Muas kelas sekian ya. Faiz juga kelas sekian, Faiz 9D. Cuma siapa aja Faiz yang 9D, yang 9D. Yang 9D banyak di sini. Banyak 9D. Oh. Dikit ya. Yuk, belajar kita, Farel. Belajar kita ya. Semana kita apa itu mana ibadah Farel? Iya. Mana ibadah? Sebelum kita mengetahui mana ibadah, tujuan kita hidup ini apa? Ibadah, ya kan? Itu tujuan kita, hikmah kenapa Allah menciptakan manusia. Ya. Tahu kan? Nama Al-Hakim, zat yang maha hikmah. Maksudnya apa zat maha hikmah? Artinya setiap perbuatan yang Allah lakukan itu pasti beriringan dengan hikmahnya. Ya. Ketika Allah menciptakan langit, matahari, bulan, lautan, arsy, semuanya itu ada hikmah, ada tujuan di balik itu semua. Termasuklah penciptaan manusia. Ada hikmah dan tujuan. Ya, enggak asal-asal gitu aja ciptaan kita. Apa dalilnya? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka setelah kita mengetahui mengapa kita diciptakan, yaitu ibadah, kita harus mengetahui makna dari ibadah. Apa itu? Akhtar. Mana ibadah? Betul. Yang anak bilang tahun minggu lalu. Masih ingat nggak? Yang anak bilang minggu lalu? Minggu lalu ada anak bilang mana ibadah? Tidur, Warren. Tidur. Arham, apa Arham? Apa mana ibadah? Ya anak bilang minggu lalu. Kamis lalu lah bilang. Lupa ya. Situ? Iya, itu dia. Iya, jadi ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ya, segala hal yang dicintai oleh Allah wa yardah
dan yang diridhoinya, minal aqwal wal af'al, baik itu perkataan maupun perbuatan, al-zahirah wal batinah, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi setelah kita mengetahui definisi ibadah, maka ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan aja. Murah lagi ya, haram. Ya, mau ulang lagi? Ulang lagi, boleh ya. Jadi ibadah itu segala hal yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala hal yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya. Segala hal yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya. Udah? Belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aqwal wal af'al, ya, baik itu perkataan maupun perbuatan. Perbuatan al-zahirah wal batinah, yang nampak maupun yang tidak nampak, itulah makna ibadah. Anda ulangi, segala hal yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoinya, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang nampak dan yang tidak nampak. Tuh. Udah? Gak ada yang ketinggalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adriano. Jadi setelah kita mendengarkan definisi ibadah, ya, maka ibadah itu tidak hanya berkaitan dengan perbuatan. Contohnya sholat. Sholat perbuatan enggak? Zakat, puasa, ya. Tapi ibadah itu juga mencakupi pada perkataan, ya, seperti tasbih, tahmid, istighfar, itu ibadah perkataan. Saling menasihati di antara kaum muslimin sesama kita, ya, saling munasahah. Bahkan hati, ya, hati itu bisa masuk dari bagian ibadah, hati. Misalnya ada suatu kemungkaran, ada suatu kemaksiatan, ya, itu nggak suka, nggak setuju, tapi itu nggak bisa apa-apa, baik dengan tangan maupun dengan lisan, nggak bisa, nggak berani, tapi itu mengingkari dengan hati, itu juga berpahala, ya, ibadah. Itulah makna ibadah. Jadi segala hal yang dicintai oleh Allah, semua yang dicintai oleh Allah, baik itu perkataan, perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Paham? Kemudian apa kemudian syurutul ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah? Syarat-syarat diterimanya ibadah berapa? 4. 3. Islam berakal, bukan. Islam, ikhlas, mutaba'ah, ahsan, tabarakallahu fiik, ya. Islam, ikhlas, mutaba'ah, arham. Oh, nanti tulis dulu. Hakim. Misalnya ada orang Cina, hakim, orang Cina, Buddha, orang kaya dia. Tiap bulan dia infak rutin 1 miliar ke sebuah masjid. Dia pahala enggak? Enggak pahala. Ih, kok bisa tuh bilang enggak pahala? Kaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, karena dia nggak Islam, betul. Ahsanta, barakallahu fiik. Farel. Baik. Betul. Terus misalnya, contohnya lagi, apa ya contohnya ya? Ya, misalnya nih ya, ada orang yang ingin agar usahanya sukses, ya, dia datang ke dukun dan meminta agar usahanya disukseskan. Maka dukun tersebut memerintahkannya agar menggantungkan jimat di salah satu bagian rumahnya. Dia taat, nurut, dia pulang ke rumah digantungkan jimat itu sama dia, ya. Tapi setelah itu, ini kan jelas nih syirik ini kan, jelas nih syirik ini. Tapi setelah itu dia sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholatnya sama kayak sunnah Rasulullah SAW, sama sholatnya, sesuai dengan sunnah. Dia mutaba'ah, dia ikhlas, dan dia mutaba'ah. Nah, tapi dia tadi syirik, itu terima nggak? Hah? Ya betul, nggak terima kayak gitu. Iya, karena itu syirik akbar, syirik besar, ya. Ya, itulah perbedaan syirik akbar dan syirik kecil. Syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau kecil, enggak. Ya. Misalnya, anak bersumpah selain Allah, demi bumi, demi ayah ibuku, itu syirik besar apa kecil? Siapa yang bilang besar? Siapa bilang kecil? Loh, nggak ada itu, jangan. Siapa bilang besar coba? Demi ayah ibuku, demi matahari, demi malaikat, besar? Besar? Kecil? Ya, ya betul, kecil, ya, kecil. Intinya gini ya, umumnya kalau yang syirik besar itu berkaitan dengan perbuatan. Misalnya kayak datang ke dukun, doa ke wali-wali yang sudah meninggal, ya, minta manakburan, ya. Tapi kalau yang kecil itu berkaitan dengan perkataan, bukan perbuatan, perkataan. Contohnya kayak sumpah, atau untung aja kau, ya, untung ada kau, untung ada si ini. Itu syirik kecil juga, perkataan dia. Hah? Untung di sana lah. Iya, itu salah, bisa termasuk syirik kecil itu. Misalnya kita jatuh nih, ya, rupanya ada dia pula sebelah kita, jadi nggak jadi jatuh. Untung aja kau, ya. Untung ada kau. Dia nggak muji Allah dulu, kan itu Allah kemudian dia, ya, itu seharusnya gitu. Allah kemudian dialah yang nolong, bukan karena dia. Paham sini, paham ya? Gitu, itu syirik kecil. Kalau misalnya takut sama setan, takut sama hantu, kuntilanak, pocong, itu syirik besar atau kecil? Syirik kecil. Tapi kalau hantu emang ada, setan emang adalah iblis, jin, dan mereka bisa berubah muka, ya, bisa jadi pocong, bisa jadi kuntilanak, sinter bolong, gundurwo. Tapi mereka ketika menampakkan diri, mereka butuh kekuatan yang besar, ya. Makanya setelah mereka menampakkan dirinya, mereka lemah. Jadi mereka nggak asal-asalan kalau mau menampakkan diri, gitu, nggak asal-asalan mereka. Dan mereka berani pun hanya pada orang-orang yang takut, gitu. Kalau yang berani, mana berani dia menampakkan diri. Tuh kisahnya Umar, ya kan? Kisahnya Umar itu, sampai-sampai jin itu nggak berani lewat di jalannya Umar, nggak berani. Waktu zaman Imam Ahmad rahimahullah, ada orang yang kesurupan jin, ya. Terus datanglah orang-orang ke Imam Ahmad agar Imam Ahmad datang ke rumahnya dan meruqyahnya. Tapi apa kata Imam Ahmad?
Saya nggak perlu datang ke rumahnya, kasih aja sendal saya, sendalnya aja. Kemudian ketika dikasih sendalnya sama orang yang kesurupan tadi, lari jinnya, hilang. Nah, ini gitu. Jin itu takut sama kita. Kalau kita berani, tapi kalau kita takut, dia yang berani. Nah, jadi kalau misalnya ketakutan antum itu melebihi takut antum pada Allah, itu bisa jadi syirik besar. Berubah dia, yang kecil menjadi syirik besar. Ya. Tapi kalau takut biasa-biasa aja, takut dengan muka yang seram, itu namanya takut tabi'i, tabiat. Kayak kita takut sama api, sama ular, ya kan? Takut nggak sama ular? Sama api takut juga? Loh, api misalnya besarnya itu masuk ke dalam api, takut kan? Takut petir nggak? Gempa? Nah gitu. Itu namanya takut tabi'i, yang tabiat. Jadi kalau kita takut pada hal-hal yang seram, muka seram, ya, itu sebenarnya takut yang tabi'i. Tapi kalau seandainya takut antum melebihi takutnya kepada Allah, ya, itu bisa berubah menjadi syirik akbar, syirik besar. Itu. Siapa yang di sini yang pernah ditimpa? Oh, ya. Pernah ditimpa? Ditimpa jin, tinggi ketindihan, nggak bisa bangun. Baca nggak bisa baca. nggak ini ya, nggak mempan ya. Terus akhirnya gimana? Terus akhirnya gimana? Lepas sendiri dia? Apa? Iya, sudah lama ya. Jadi setiap kita ini punya jin korin kan. Anak punya jin korin, Niko punya jin korin, David juga punya jin korin. Apa? Hah? Kalau ditimpa? Kalau ditimpa berarti jinnya iseng aja, main-main aja. Iya. Atau dia benci mantum. Jin itu ganggu manusia ada dua hal. Pertama karena dia benci, kedua karena dia suka. Gitu. Jin korin. Jin korin itu jin yang sama kita, yang tugasnya godain kita, yang dampingi kita. Apa? Ada berapa? Banyak lah. Nama-namanya. Oh. Karena nggak tahu, tapi yang tahu ada jin ifrit sama jin korin. Ifrit itu salah satu jenis jin juga. Ifrit. Karena ada di Quran, qala ifritu minal jin. Waktunya kisah Nabi Sulaiman yang ingin memindahkan singgasananya Ratu Balqis. Tahu? Ada kisahnya? Nah, karena salah satu yang memindahkan itu kan ifrit, jin ifrit. Kata dia, kata jin ifrit, saya akan memindahkan singgasananya itu sebelum engkau bangkit dari kursimu. Kata jin ifrit seperti itu. Ada di Quran jin ifrit. Jadi anak yang tahu itu aja, jin ifrit sama jin korin. Yang lainnya nggak ada di Al-Quran. Gitu. Qala ifritu minal jin. Nah, dalam sebuah riwayat diterangkan bahwasanya jin ifrit itu bertambah kekuatannya ketika bulan purnama. Ketika bulan purnama bertambah kekuatannya jin ifrit. Tapi antum jangan takut. Apa yang takut? Orang mereka takut sama kita. Kita lebih sempurna. Gitu. Tapi kita nggak boleh juga nantangi, nggak boleh. Ya. Makanya kalau tidur, tuku baca doa, 3 ayat kursi, usap-usap tuh semuanya. Ya kan? Ya, jadi jin korin tadi itu jin yang bersama-sama dengan kita. Dia tahu sifat kita. Ya. Itu asalnya dia jahat, dia yang godain kita. Dialah yang menghasut kita ya. Sampai-sampai Rasulullah pun punya jin korin.
Tapi kata Rasulullah, jin korinku telah kalah denganku. Ya, kalah. Karena Rasulullah maksum kan, diampuni dosanya orang yang maksum. Gitu. Kalah jin korinnya Rasulullah. Kalau kita mana kalah, masih ada jin korin kita yang terus menggoda kita sampai kita mati nanti. Ada dia. Dan ketika kita mati, kita meninggal, dia belum tentu meninggal, dia masih hidup. Makanya kadang-kadang ada kejadian, misalnya kita udah meninggal tapi masih ada nih orangnya, kata orang gentayangan. Padahal bukan gentayangan, itu jin korinnya, bukan rohnya. Bukan orang itu yang bangkit lagi, hidup lagi, enggak, bukan. Itu jin korinnya. Nah, kadang-kadang misalnya ada dukun ini, ya, orang datang ke dukun. Dukun itu udah tahu namanya. Oh, kamu si Andi kan, misalnya. Dari mana dukun itu tahu? Dukun ini punya kawan jin juga. Jadi jin ini nanya ke jin korin kita, siapa namanya dia? Oh, namanya dia Andi. Makanya tahu jin itu, makanya tahu dukun itu. Gitulah cara kerja ya dukun. Gitu. Nah. Oh iyalah, syarat jadi dukun tuh harus syirik akbar dulu. Dia harus istihza dengan ayat-ayat Allah, harus ingkar dia, ya kan? Ada tuh kasih darah babi, darah haid, Al-Quran gitu, injak-injak Al-Quran dulu, bersemayam. Jadi kok dukun itu dia bisa, ada kawannya, dia banyak kawannya gitu, banyak kawannya. Makanya kalau misalnya ada salah satu saudara antum yang diganggu jin, antum harus sesuai dengan syar'i cara mengobatinya. Itu apa? Ruqyah, ya kan? Ruqyah. Jangan berobatnya ke dukun juga. Kalau itu menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, apa? Orang pintar nggak ada tuh, bodoh semua itu. Itu kan bahasanya aja. Orang pintar. Ada istilahnya ilmu putih, ilmu hitam. Padahal hitam semua, gitu. Nggak ada putih. Ya kan? Nah. Jadi hilus sihir bisihir itu syirik juga, ya, menghilangkan sihir dengan sihir. Misalnya tuh ruqyah ini nggak bisa nih, dan tuh ruqyah nggak bisa, nggak sembuh. Akhirnya putus asa, dia pergi ke dukun biar sembuh. Nah itu syirik besar kalau dari Islam. Nah, boleh. Kenapa bisa? Karena si dukun ini punya kawan-kawan yang lebih kuat daripada jin yang masuk ke tubuh orang itu, ke badan orang itu. Lebih kuat jinnya, makanya bisa hilang. Tapi kalau misalnya, waalaikumsalam, gitu. Salah, kita kok cerita jin kita nih. Dari mana itu cerita? Santet, adalah santet. Karena ada tuh di surat Al-Falaq, ya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Ya, dari kejelekan naffatsati fil 'uqad, penyihir yang mengikat pada buhul-buhulnya. Batu anak. Ya berarti kalau gitu tandinglah kuat-kuatan, mana yang lebih kuat. Ya, jadi dukun pun berantem juga, dukun itu berantem juga. Jadi tergantung tingkat kesyirikannya. Misalnya syirik dukun ini lebih besar, jin dia lebih kuat. Apa? Iyalah santet dengan izin Allah. Bisa? Apa? Gak dengar anak? Gak bisa. Gak bisa. Hah? Dengan bantuan jin, bantuan dukun. Tapi itu semua dengan izin Allah. Kalau misalnya Allah nggak mengizinkan, nggak bisa juga.
Ya makanya kan dibilang jangan buang barang pribadi itu sembarangan. Barang pribadi kayak misalnya rambut, terus kayak baju atau foto, itu dari situ mereka nyantetnya. Iya, iya. Jadi kalau mereka pasang buhul, itu diikat-ikat sama mereka tuh. Ikatnya kecil-kecil kali. Makanya wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Ikatan. Ya. Itu. Ada batu. Jadi gitu ya. Jadi jangan sembarangan buang barang pribadi antum gitu. Ya itu semua permainan jin semuanya permainan setan. Ya makanya kan Rasulullah kan udah ngajarin kita supaya kita tiap pagi sore zikir kita tiap pagi sore, pagi petang. Itu. Kalau misalnya diganggu, saya dikirim itu lebih gampang, ya, ngobatinya lebih gampang kalau dikirim, ya. Yang susah tuh kalau disantet susah, karena dia pakai ini, dia pakai buhul, kan disimpan itu. Itu yang harus dicari ya? Ya harus cari itu. Kalau nggak cari, dia nggak bisa sembuh, payah sembuhnya, susah. Misalnya lah, buhulnya ini udah diikat kan, terus dikasih makanan misalnya babi atau anjing atau burung. Ada kalau burung mana coba? Burung tuh terbang mana-mana dia. Nggak tahu lah kita. Hah? Burungnya harus. Ya. Apa gimana? Ikutlah. Loh, jin tuh gampang kemana-mana, gampang. Kayak cerita yang Nabi Sulaiman tadi, kan Nabi Sulaiman waktu itu ingin mendakwakan Ratu Balkis, ya kan, Ratu Balkis. Jadi supaya menunjukkan kebesaran Raja Sulaiman, dia ingin anak buahnya itu memindahkan singgasananya Ratu Balkis itu ke istananya dia. Siapa yang bisa? Sebelum Ratu Balkis datang mari, udah pindah dia mari. Nah, salah satunya Ifrit. Dia mengatakan, aku bisa memindahkan singgasana itu sebelum engkau turun dari kursimu. Coba, bisa dia. Dari Yaman sampai ke Baitul Maqdis, jauh itu. Yaman Palestina. Tapi bisa. Mereka bentar aja bisa. Kalau kita kan enggak. Apa? Kalau ada bisa mindahin. Oh, ya bisa aja. Iya. Makanya kita berzikir, rutin zikirnya ya. Kalau misalnya antum males gitu kan, minimal antum baca 30 sama ayat kursi, minimal. Itu aja. Memang capek kan, panjang itu, asbahna wa asbahalillah, panjang itu. Misalnya males lah kan, minimal tuh pada subuh sama pada maghrib baca 30 sama ayat kursi. Kayak itu aja. Dah. Baik. Udah, lanjut ya. Pertama tadi apa? Islam. Yang kedua ikhlas. Yang ketiga mutaba'ah. Inilah cara-cara dari ibadah. Ibadah. Kita masuk pembahasan
eh, wujud ifradillahi bil ibadah, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, halaman 38. Ya. Ya, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Halaman 38. Dalam ibadah. Mengesahkan maksudnya apa? Menjadikan Allah lah satu-satunya. Wujud ifradillahi bil ibadah. Wajib ala kulli ahadin ifradullah ta'ala bil ibadah bi jami' anwa'iha. Maka wajib bagi setiap seseorang, maka wajib bagi setiap seseorang untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Bijami anwa'iha, dengan seluruh macam-macamnya, dengan seluruh macam-macamnya. Karena ibadah bermacam-macam, kan? Maka kita nggak boleh semua ibadah, kita nggak boleh syirik semua. Fala yasrif syai'an minha li ghairillahi azza wa jalla. Maka seseorang tidak boleh, maka seseorang tidak boleh memalingkan maka seseorang tidak boleh memalingkan sesuatu darinya kepada selain Allah, kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin, tidak kepada malaikat yang dekat, ya, tidak pada malaikat, wala li nabiyyin mursal, dan juga tidak kepada nabi, wala li wali, dan juga tidak boleh kepada wali, wala li ghairi dzalik, dan kepada selain mereka. Yang mana? Maka tidak boleh seseorang memalingkan sesuatu dari ibadah itu, ya, kepada selain Allah, tidak kepada malaikat, dan juga tidak kepada nabi, dan juga tidak kepada wali, wala li ghairi dzalik, dan kepada selain mereka. Nggak boleh, mau dia nabi, malaikat, nggak boleh kita serahkan ibadah kepada mereka.
bal alaihi an yukhlisa dinahu kullu ibadatu lillah, ya. Bahkan ia harus mengikhlaskan ibadahnya seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah ya, gampang ya. Mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. SWT. Boleh nggak SWT? Saw. Kayak nama film ya. Iya, saw. Kalau radhiyallahu Assalamualaikum banyak, ada yang samikum, ada yang mikum. Ya. Astajim. Astagfirullahaladzim itu. Walihada kana awal amrin fil Quran huwal amru bi'ibadati subhanahu wa ta'ala. Ya, maka oleh karena itu perintah yang pertama kali di Al-Quran itu adalah perintah beribadah kepadanya. Ya. Oleh karena itu perintah yang pertama kali yang ada di Al-Quran itu adalah perintah untuk beribadah padanya. Kama fi qawlihi jalla wa ala, sebagaimana firman Allah jalla wa ala. Ini dalilnya. Surat Al-Baqarah juz 1. Perintah pertama kali di Al-Quran. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, yang mana dia telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan dia telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini perintah u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian. Ini perintah pertama kali di Al-Quran, menunjukkan pentingnya akan hal ini, tauhid. Kemudian wa kullu nabi yaqulu liqaumihi, dan setiap nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan pada kaumnya, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, ya, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tahu lah artinya lah ya. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan untuk kalian selainnya. Tidak ada Tuhan selain Allah untuk kalian. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ya, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.